Ats-Tsaqafat wal Mihrajanat, Nabdut sebuah negara dengan lebih dari 7.600 pulau, di mana karaoke adalah gairah nasional. Makan dengan tangan adalah tradisi, dan beberapa orang bahkan berkomunikasi dengan bersiul. Apakah kamu pernah mendengar tentang Filipina? Siap untuk perjalanan? Tidak perlu berkemas. Cukup bawa rasa ingin tahumu. Kerajaan pulau di tengah samudra luas. Filipina bukan sekadar negara. Ini adalah kepulauan luas yang terdiri dari 7.641 pulau yang membentang di perairan tropis Asia Tenggara yang disinari matahari. Luar biasanya, hanya sekitar 2.000 pulau yang dihuni, sementara sisanya tetap menjadi permata tak tersentuh, liar, tenang, dan penuh misteri. Dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, masuk 5 besar. Negara ini benar-benar terasa seperti surga pulau, di mana setiap pulau memiliki identitasnya sendiri. Dari pantai berpasir putih seperti Boracay, hingga hutan hujan lebat, dan gua kapur tinggi seperti di El Nido. Geografi unik ini telah membentuk kekayaan budaya dan ekologi yang khas Filipina. Perpaduan antara laut, hutan, dan keanekaragaman hayati yang jarang ditemukan di tempat lain. Memiliki begitu banyak pulau memang menghadirkan tantangan dalam hal infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga memberikan peluang besar untuk pariwisata berkelanjutan. Setiap pulau bukan hanya sebuah lokasi, tetapi juga sebuah cerita, budaya mikro dalam jalinan nasional yang beragam. Itulah yang membuat Filipina menjadi salah satu destinasi wisata paling multidimensi dan tidak pernah membosankan di mata pengunjung internasional. Jadi, menurutmu, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menjelajahi semua 7.641 pulau? Tulis tebakanmu di komentar. Dan siapapun yang salah, mungkin harus mensponsori tur penuh ke El Nido. Negara dalam sabuk badai, hidup bersama amukan alam. Terletak tepat di sepanjang sabuk topan Pasifik Barat, Filipina dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Rata-rata 20 badai tropis melanda negara ini setiap tahun, seringkali menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan besar pada komunitas. Namun yang paling menonjol adalah bagaimana masyarakat Filipina mengubah kesulitan menjadi ketangguhan. Menghadapi badai bukan hanya soal bertahan hidup, itu adalah bagian dari identitas nasional mereka. Bagi mereka, topan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi tidak pernah tak teratasi. Banyak komunitas telah mengembangkan sistem peringatan dini dan protokol evakuasi yang efektif. Struktur pesisir dibangun untuk menahan angin kencang dan hujan lebat. Yang lebih penting, semangat solidaritas masyarakat saat bencana adalah bukti kuat kekuatan dan persatuan rakyat Filipina. Iklim yang keras telah membentuk generasi yang tangguh, adaptif, dan penuh tekad, sebuah kualitas yang jarang terlihat sebesar ini di negara lain. Negara muda yang kaya budaya dan bahasa. Dengan populasi lebih dari 117 juta jiwa, pada tahun 2024, Filipina adalah salah satu negara terpadat di Asia Tenggara. Yang lebih luar biasa adalah demografi mudanya. Lebih dari separuh penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Ini membawa banyak modal manusia dan gelombang kreativitas, fleksibilitas, serta inovasi ke negara ini. Namun yang benar-benar mendefinisikan identitas Filipina bukan hanya usia muda, melainkan keragaman etnis dan linguistik negara tersebut. Di seluruh pulau ada lebih dari 175 kelompok etnis, masing-masing mempertahankan adat, pakaian, dan bahasanya sendiri. Filipina memiliki lebih dari 180 bahasa dan dialek. Beberapa di antaranya kini terancam punah dengan hanya beberapa ratus penutur yang tersisa. Yang luar biasa, beberapa komunitas adat bahkan berkomunikasi dengan bersiul, bentuk bahasa unik yang diadaptasi untuk kehidupan di hutan dan pulau terpencil. Di era globalisasi, keragaman ini lebih dari sekadar warna budaya. Ini adalah harta tak berwujud yang memungkinkan Filipina tetap terlibat secara global sambil menjaga akarnya. Inilah mengapa negara ini terus terasa hangat dan ramah, namun dengan bangga dan jelas tetap Filipina, sesuatu yang jarang bisa diklaim oleh tempat lain di dunia. Berapa banyak bahasa yang kamu kuasai?
Tulis jumlahnya di komentar. Dan jika jawabanmu adalah siulan, Filipina sedang memanggilmu pulang. Transportasi di Filipina, tempat inovasi bertemu identitas budaya. Jika kamu ingin memahami apa yang dipikirkan, dihargai, dan diyakini oleh orang Filipina, cukup perhatikan jeepney di jalanan. Kendaraan umum ikonik ini bukan hanya alat transportasi, mereka adalah simbol bergerak dari identitas Filipina. Awalnya dimodifikasi dari jeep militer AS Hun setelah Perang Dunia II. Jeepney diubah oleh kecerdikan lokal menjadi bus murah dan praktis yang melayani jutaan orang setiap hari. Di atas bodi logamnya yang usang, orang Filipina melukis karya seni yang hidup, gambar orang suci, ikon budaya pop, dan slogan lucu, masing-masing mencerminkan kepribadian dan keyakinan pengemudinya. Di daerah pedesaan dan pegunungan, inovasi mengambil bentuk lain. Habal-habal. Sepeda motor yang dimodifikasi ini dapat mengangkut 8 hingga 12 penumpang dengan papan kayu atau bangku samping yang ditambahkan untuk ruang. Meskipun mungkin terlihat berisiko bagi orang luar, habal-habal adalah bukti kemampuan beradaptasi dan akal kreatif orang Filipina, terutama di tempat-tempat dengan medan sulit dan pendapatan terbatas. Di negara dengan infrastruktur yang masih berkembang, kendaraan-kendaraan ini lebih dari sekadar transportasi. Mereka adalah kisah kreativitas sehari-hari, bukti bahwa yang lama selalu bisa diciptakan ulang untuk melayani yang baru. Tempat kecantikan dan pemberdayaan perempuan bersinar bersama. Filipina tidak hanya dikenal sebagai rumah para ratu kecantikan internasional. Ini adalah tempat di mana kecantikan perempuan melampaui penampilan fisik. Berkat perpaduan warisan budaya pribumi, Spanyol, dan Amerika, perempuan Filipina seringkali memiliki penampilan Eurasia yang memikat. Namun, yang benar-benar membedakan mereka adalah keseimbangan antara tradisi dan ambisi modern. Di luar penampilan, perempuan Filipina memainkan peran penting dalam masyarakat. Menurut survei global, Filipina berada di peringkat atas dalam hal kepemimpinan perempuan, terutama di usaha kecil dan menengah. Ini mencerminkan budaya di mana perempuan didorong untuk mengembangkan intelektualitas, keterampilan, dan kepemimpinan, sembari tetap menghargai keluarga secara mendalam. Perempuan Filipina masa kini mewakili generasi baru, percaya diri, berpendidikan, dan progresif, namun tetap berpijak pada akar budaya. Evolusi ini bukan hanya hasil dari pendidikan, tetapi juga cerminan dari masyarakat yang secara aktif bergerak menuju kesetaraan gender, meskipun masih ada tantangan dari pola pikir tradisional. Pag-pag, hidangan bertahan hidup dan semangat yang tak pernah padam. Di ganggang sempit di distrik termiskin Manila, masih ada hidangan dengan asal-usul yang hampir tak bisa dipercaya. Pag-pag, hidangan ini dibuat dari sisa makanan yang dikumpulkan dari restoran atau jaringan makanan cepat saji, dicuci ulang, dimasak kembali, dan dijual kepada mereka yang tidak mampu membeli makanan segar. Awalnya, ini mungkin terdengar mengejutkan. Tapi, di balik pag-pag ada kisah kuat tentang bertahan hidup, martabat, dan adaptasi. Di negara di mana kesenjangan kekayaan masih lebar, pag-pag menjadi bentuk kemandirian. Dengan hanya beberapa sen, seorang buruh dapat membeli makanan panas, meskipun itu mungkin dengan risiko kebersihan dan kesehatan. Pag-pag lebih dari sekadar makanan. Itu adalah simbol ketangguhan dalam kesulitan. Pengingat bagi dunia bahwa kemiskinan tidak berarti keputusasaan. Bahkan dalam kondisi paling putus asa, orang masih bisa menemukan cara untuk memberi makan, bukan hanya tubuh mereka, tetapi juga kemauan mereka untuk bertahan, gigitan demi gigitan, dari sisa yang diubah menjadi harapan. Ketika mobil menjadi barang mewah. Di banyak negara, memiliki mobil adalah bagian normal dari kehidupan, tapi di Filipina itu tetap menjadi impian yang jauh bagi sebagian besar orang. Bukan karena kurangnya permintaan, melainkan karena harga yang sangat tinggi, dipicu oleh pajak cukai khusus, PPN sebesar 12%, dan bea impor yang bisa mencapai hingga 50%. Sebagai contoh,
Mobil yang harganya $220.000 sebelum pajak bisa naik menjadi lebih dari $330.000 setelah semua pajak diterapkan. Sementara itu, pendapatan bulanan rata-rata di negara ini hanya sekitar $300–500, menjadikan kepemilikan mobil tidak terjangkau bagi sebagian besar pekerja Filipina. Kebijakan pajak ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi lingkungan. Namun, efek sampingnya jelas. Kelas menengah terdorong keluar dari mimpi memiliki kendaraan pribadi, sementara pasar mobil bekas dan industri perakitan lokal tumbuh pesat sebagai respons. Di jalanan Filipina, tidak jarang melihat kendaraan mewah melaju melewati deretan jeepney tua, pengingat visual yang mencolok akan kesenjangan ekonomi di negara ini. Pantai-pantai yang terasa seperti mimpi. Dengan populasi lebih dari 117 juta jiwa, pada tahun 2024, Filipina adalah salah satu negara terpadat di Asia Tenggara. Yang lebih luar biasa adalah demografi mudanya. Lebih dari separuh penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Ini membawa banyak modal manusia dan gelombang kreativitas, fleksibilitas, serta inovasi ke negara ini. Namun yang benar-benar mendefinisikan identitas Filipina bukan hanya usia muda, melainkan keragaman etnis dan linguistik. Saat berbicara tentang surga pulau, sedikit tempat yang menyaingi Filipina, dengan ribuan pantai menakjubkan yang tampak seperti keluar dari kartu pos. Di antaranya, Boracay menonjol dengan pasir putih sehalus bubuk dan air laut biru kehijauan, yang secara luas dianggap sebagai destinasi mewah untuk berlibur. Resor bintang 5, bar tepi pantai, dan olahraga air menjadikannya tempat yang wajib dikunjungi baik untuk bersantai maupun petualangan. Bagi mereka yang mencari ketenangan dan kesunyian, Pantai Nachpan di El Nido menawarkan keindahan yang belum tersentuh. Hamparan pasir emas sepanjang 4 km, pohon kelapa yang bergoyang, dan matahari terbenam yang tak terlupakan, membuat pengunjung merasa seperti tersesat di dunia yang terlupakan. Lalu ada Hidden Beach, sesuai namanya, hanya dapat diakses dengan kaya atau berenang, tersembunyi di antara tebing kapur yang menjulang tinggi. Melangkah ke pantainya terasa seperti memasuki dunia dongeng, di mana ikan berenang di bawah kaki, dan alam tetap murni serta liar. Jika kamu bisa teleportasi ke salah satu pantai di Filipina saat ini, apakah kamu akan memilih Boracay, Nachpan, atau Hidden Beach? Tulis pilihanmu di komentar, dan jika kamu memilih ketiganya, lebih baik berkemas cepat. Tak ada yang menunggu gara tersebut. Di seluruh pulau ada lebih dari 175 kelompok etnis, masing-masing mempertahankan adat, pakaian, dan bahasanya sendiri. Filipina memiliki lebih dari 180 bahasa dan dialek. Beberapa di antaranya kini terancam punah, dengan hanya beberapa ratus penutur yang tersisa. Yang luar biasa, beberapa komunitas adat bahkan berkomunikasi dengan bersiul, bentuk bahasa unik yang diadaptasi untuk kehidupan di hutan dan pulau terpencil. Di era globalisasi, keragaman ini lebih dari sekadar warna budaya. Ini adalah harta tak berwujud yang memungkinkan Filipina tetap terlibat secara global sambil menjaga akarnya. Inilah mengapa negara ini terus terasa hangat dan ramah, namun dengan bangga dan jelas tetap Filipina, sesuatu yang jarang bisa diklaim oleh tempat lain di dunia. Berapa banyak bahasa yang kamu kuasai? Tulis jumlahnya di komentar, dan jika jawabanmu adalah siulan, Filipina sedang memanggilmu pulang. Manila, kota kontras yang hidup. Manila bukan hanya ibu kota Filipina. Ini adalah mosaik berlapis, tempat masa lalu dan masa depan bertabrakan, dan di mana hal-hal yang bertolak belakang entah bagaimana bisa hidup berdampingan secara harmonis. Di jalanan yang macet dan terik matahari, kamu akan melihat gedung pencakar langit modern berdiri di samping pasar jalanan yang ramai, tempat para pedagang masih meneriakkan dagangannya setiap pagi dan mengobrol seperti teman lama.
Pada siang hari, Manila adalah pusat pemerintahan dan perdagangan yang semarak. Tetapi di malam hari, kota ini berubah menjadi panggung terbuka raksasa. Dari bar mewah di Bonifacio Global City, BGC, hingga kehidupan malam santai di Malate, jalanan dipenuhi musik, lampu neon, dan tawa. Dan apakah kamu penduduk lokal atau turis? Pegang mikrofon dan kamu langsung jadi keluarga. Manila tidak berpura-pura menjadi sempurna. Ia merangkul kekacauannya, keasliannya, dan evolusinya yang terus-menerus. Bagi banyak orang, kota ini lebih dari sekadar destinasi. Ini adalah pengalaman budaya yang mentah dan emosional, yang sama membingungkannya dengan daya tariknya. Destinasi sekali seumur hidup, tempat alam dan kemanusiaan bertutur bersama. Filipina memikat bukan hanya karena jumlah pulaunya, tetapi karena keberagaman luar biasa dari keajaiban alam dan budayanya. Masing-masing adalah bab unik dalam epik yang disebut Pinoy. Di Oslo, pengunjung bisa berenang bersama hiu paus, raksasa laut yang lembut, begitu besar dan tenang hingga membuatmu terpesona. Di perairan sebening kristal, sirip mereka yang besar meluncur seperti awan yang melayang, pengalaman yang tak akan pernah kamu lupakan. Di Bohol kamu akan terkesima oleh Bukit Cokelat, lebih dari 1.200 bukit bulat sempurna yang menyerupai potongan cokelat raksasa. Lanskap surrealis ini benar-benar unik, puitis dan misterius, sering disebut sebagai taman bermain para dewa nakal. Jika kamu suka petualangan, pergilah ke sungai bawah tanah Puerto Princesa, jalur air bawah tanah sepanjang 8 km yang melintasi Gua Kapur megah. Melayang dalam keheningan gelap, hanya dengan suara tetesan air dan kepakan kelelawar, rasanya seperti menyeberang ke dimensi lain. Jangan lewatkan teras sawah Banawe yang diukir di pegunungan lebih dari 2.000 tahun lalu oleh suku Ifugao dan kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Tangga hijau ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga simbol harmoni antara manusia dan alam. Akhirnya melangkahlah ke masa lalu di kota bersejarah Vigan, tempat jalanan berbatu, kereta kuda, dan rumah kolonial Spanyol membawamu ke abad ke-18. Saat malam tiba dan lentera bersinar di ganggang, Vigan menjadi pemandangan dari mimpi, suasana Eropa langka di jantung Asia. Karaoke, detak jantung kehidupan sosial Filipina. Jika kamu belum pernah melihat karaoke diperlakukan seperti harta nasional, berarti kamu belum benar-benar mengalami Filipina. Di sini, menyanyi bukan soal tampil, melainkan soal menyambung jiwa, mengekspresikan emosi, dan yang paling penting, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Baik di warung pinggir jalan, restoran keluarga, atau di depan toko serba ada, kemungkinan besar kamu akan menemukan mesin karaoke yang berdengung penuh kehidupan. Yang ajaib adalah, tak ada yang peduli apakah kamu bernyanyi dengan baik. Selama kamu menggenggam mikrofon dengan senyum dan hati terbuka, seluruh lingkungan akan menyemangatimu seperti seorang bintang. Di Filipina, karaoke adalah jembatan antara orang asing dan sahabat. Kamu bisa masuk ke pesta ulang tahun orang yang baru kamu kenal, menyanyikan satu balada penuh emosi, dan tiba-tiba keluar dengan belasan teman baru. Dari anak-anak dan orang tua hingga pedagang kaki lima dan pegawai kantor, semua orang punya lagu pribadi yang menunggu untuk dinyanyikan. Dan mungkin di negara yang kerap menghadapi badai, kesulitan ekonomi, dan pemadaman listrik, karaoke adalah cara orang Filipina tetap bahagia, melepas stres, dan saling mengingatkan bahwa hidup masih punya begitu banyak alasan untuk bernyanyi. Bajau, pengembara laut yang hidup seperti ikan. Di perairan biru dalam yang membentang dari Filipina ke Indonesia dan Malaysia, hidup sebuah masyarakat yang tak bernegara, tak bertanah, dan seringkali tak terlihat. Suku Bajau, atau seperti banyak orang menyebut mereka, pengembara laut atau orang laut. Suku Bajau hampir sepenuhnya hidup di atas perahu, jarang menginjak daratan, dan bergantung sepenuhnya pada laut untuk bertahan hidup. Anak-anak Bajau belajar berenang sejak usia 2 tahun, dan orang dewasa dapat menyelam sedalam 40 meter, menahan napas selama beberapa menit hanya dengan kacamata buatan sendiri dan tombak. Namun ini bukan sekadar tradisi. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa fisiologi Bajau telah berevolusi. Limpa mereka jauh lebih besar dari rata-rata.
memungkinkan mereka menyimpan lebih banyak oksigen saat menyelam. Detak jantung mereka melambat di bawah air dalam refleks yang mirip dengan anjing laut dan paus. Namun meskipun menjadi contoh nyata adaptasi manusia, suku bajau tetap tidak diakui oleh negara manapun, artinya mereka tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Mereka hidup di ruang liminal, antara tradisi dan modernitas, antara kebebasan dan pengucilan. Suku bajau mengingatkan kita bahwa evolusi tidak hanya ada di buku pelajaran. Ia masih terus berlangsung, diam-diam dan dengan kuat, di sudut-sudut paling tak terduga di planet kita. Kamayan, ketika tangan menjadi sendok kebersamaan. Di dunia saat ini, di mana garpu, pisau, dan sumpit melambangkan keanggunan, Filipina dengan bangga melestarikan cara makan tradisional dan komunal yang disebut kamayan, seni makan dengan tangan. Tapi kamayan bukan sekadar metode, ini adalah pernyataan budaya dan ritual keterhubungan. Dalam pesta kamayan yang sesungguhnya, daun pisang dibentangkan seperti meja perjamuan hijau, ditutupi dengan hidangan khas Filipina seperti nasi kukus, daging panggang, udang kukus, ikan goreng, mangga matang, telur asin, dan berbagai saus cocolan khas. Tidak ada piring, tidak ada batas, semua duduk berdekatan, makan dengan tangan, dan berbagi ruang, rasa, serta kebahagiaan. Ini bukan hanya pengalaman kuliner, tetapi simbol keintiman, penghormatan terhadap alam, dan hubungan antar manusia. Dalam kamayan, formalitas larut, hanya hati terbuka yang tersisa, menciptakan ikatan di antara semua yang ikut serta. Itulah mengapa kamayan sering diadakan untuk momen-momen spesial seperti festival, ulang tahun, pertemuan keluarga, atau saat menyambut tamu kehormatan. Kamayan mengingatkan kita bahwa budaya tidak selalu harus megah atau mengilap, kadang justru tradisi paling sederhana yang paling kuat menyatukan kita. Festival di Filipina ketika seluruh bangsa menari. Jika kamu ingin menyaksikan jiwa semarak rakyat Filipina, datanglah ke Filipina pada bulan Januari, musim Ati-Atihan dan Sinulog, dua festival paling penuh warna dan energik di Asia Tenggara. Diadakan di Provinsi Aklan di Pulau Panay, Ati-Atihan adalah perpaduan menakjubkan antara tradisi adat dan pengabdian Katolik. Warga melukis wajah mereka dengan warna hitam, mengenakan kostum cerah, dan menari di jalanan mengikuti irama drum, lonceng gereja, dan nyanyian. Meskipun festival ini berakar pada ritual spiritual suku Ati kuno, hari ini festival ini merayakan Santo Niño, Anak Kudus, simbol Katolik yang sangat dicintai. Di kota Cebu, Festival Sinulog mengangkat spiritualitas dan pertunjukan ke tingkat yang baru. Selama 9 hari penuh, kota ini meledak dengan parade, pertunjukan jalanan, tarian tradisional, dan kontes kecantikan. Tarian Sinulog, dengan putaran lembut diiringi drum suku, mengisahkan kembali perpindahan kepercayaan rakyat Cebuano dari animisme ke kekristenan. Kedua festival membuktikan bahwa budaya Filipina bukan tentang penggantian, melainkan koeksistensi, sebuah perpaduan di mana keyakinan asli dan agama luar saling menghormati dalam kesatuan. Dan yang paling penting, festival-festival ini bukan untuk ditonton, melainkan untuk dijalani. Jika kamu punya libur 9 hari, apakah kamu akan menari di Sinulog, berdandan di Ati-Atihan, atau hanya tinggal di rumah menonton Netflix? Tulis jawaban jujurmu di komentar. Kalau semuanya, jangan lupa kostum dan remote-mu. Rakyat Filipina, simbol hidup dari kebaikan dan kesopanan. Di tengah panas dan kekacauan jalanan Manila yang padat, kamu mungkin akan terkejut melihat orang asing menyapamu dengan senyuman, memberikan tempat duduknya, atau membantu seorang ibu mengangkat belanjaannya ke dalam jeepney. Gerakan kecil ini adalah ciri khas rakyat Filipina, sebuah bangsa yang dikenal karena keramah tamahan, kesopanan, dan nilai-nilai komunitas yang kuat. Bahasa mereka mencerminkan rasa hormat ini. Po dan opo adalah ungkapan sopan yang digunakan kepada orang yang lebih tua, manifestasi budaya dari rasa bakti yang mendalam kepada orang tua. Anak-anak memanggil orang dewasa kuya, kakak laki-laki, dan ate, kakak perempuan,
bahkan tanpa hubungan keluarga, menciptakan rasa kekeluargaan dan saling menghormati. Bahkan dalam situasi sulit, kemacetan berjam-jam, banjir mendadak, atau pemadaman listrik massal, orang Filipina tetap menjaga sikap tenang dan sabar tanpa keluhan keras. Ini bukan bentuk pasrah, ini adalah gaya hidup, menghadapi kesulitan dengan anggun dan cobaan dengan senyuman, sifat langka di dunia modern yang serba cepat. Tak heran jika para pengunjung sering menggambarkan mereka dengan satu frasa yang merangkum segalanya. Orang paling baik di Asia. Filipina bukan sekadar tempat untuk dikunjungi. Ini adalah tempat untuk dirasakan. Sebuah negeri dengan 7.641 cerita, di mana setiap senyuman, setiap hidangan, dan setiap badai menceritakan kisah penuh keajaiban. Jadi, di mana kamu akan memulai perjalananmu?